Geng, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Oke, kali ini gue mau bikin konten rumor. Ada yang masuk, ada yang keluar, dan siapa yang akan keluar nanti dan siapa yang akan masuk lagi. Mudah-mudahan kita bisa bahas di sini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, gue ngingetin untuk sholat dulu. Karena apa? Karena ini penting banget, ini kewajiban kalian. Setelah sholat, baru nonton gue lagi. Jadi ini mumpung-mumpung di akhir-akhir bulan puasa. Manfaatin. Jangan disia-siakan. Syukur-syukur kita bisa ketemu lagi bulan puasa tahun depan. Kalau nggak ketemu lagi, lo akan menyesal sepanjang masa. Jadi lo manfaatkan peluang yang ada sekarang. Lo bertobat. Insya Allah lepas dari bulan puasa ini, kita mulai dari nol lagi. Dan kita lebih baik lagi pastinya. Amin insya Allah. Jangan lupa di like juga video gue supaya ratingnya bagus. Dan gue minta subscribe supaya 100.000 subscriber. Dikit lagi. Kalau udah 100.000, gue gak bakal minta lagi. Oke, gue langsung aja. Gue mau langsung aja. Ini agak menarik, agak mengagetkan. Sebenarnya gak kaget sih. Kita semua udah tahu tentang transfer ini. Tapi gue akan bedah sedikit. Yang pertama, Rizky Ridho. Ada Rizky Ridho dan Akbar, tapi gue akan coba bahas Rizky Ridho dulu. Jadi, Rizky Ridho ini gabung ke Persija, diumumin. Kesian, baru datang udah nyebur. Dia nongol kayak buaya dari air, cuman itu editan. Gue tahu, tapi gimmicknya lucu aja. Kenapa mesti dia nongol dari laut, dari air, kesian amat. Tapi gak apa-apa. Dia bergabung dengan tim yang akan membawa nama dia semakin besar, insya Allah. Lanjut, pastinya ketika ada pemain masuk, ada pemain yang akan keluar. Yang masuk di back, yang keluar back. Nanti gue akan bahas setelah ini. Sekarang Rizky Ridho dikontrak selama 3 tahun oleh Persija Jakarta karena ini menatap to the next levelnya Persija. Serius banget karena biasanya tim-tim di Indonesia itu ngontrak pemain cuma 1, paling nggak semusim. Tapi Persija banyak banget pemain yang dikontrak 3 tahun, bahkan yang masih punya kontrak 2 tahun diperpanjang lagi setahun lagi. Dahsyat luar biasa Persija. Jadi memang benar-benar serius dan gue mau apresiasi ke Thomas Doll setinggi-tingginya. Pelatih baru, nggak tahu Indonesia, nggak pernah ke Indonesia, nggak kenal pemainnya dia siapa, kecuali pemain pilihan dia. Ini bukan pilihan dia nggak kenal siapa. Liganya baru, nggak tahu cara mainnya kayak gimana, tapi dia bisa hampir juara dan finish di peringkat 2. Ini super genius Thomas Doll. Gue nggak tahu di musim keduanya, musim ketiganya ini kayak apaan bakalan dibawa Persija sama dia. Jadi benar-benar signifikan perubahan Persija dari musim sebelumnya. Dan kita patut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke Thomas Doll. Makanya gue setiap ada kesempatan ketemu dia, entah itu papasan atau apa, gue selalu ngucapin terima kasih sama dia. Terima kasih, gue bilang lu udah gabung sama kita. Lu udah nolongin Persija. Gue selalu ucapkan kayak gitu. Karena itu harus banget. Kita harus punya rasa terima kasih sama orang yang, karena perubahannya drastis banget Persija. Dari musim lalu sampai ke musim sekarang dengan Thomas Doll gila-gilaan. Oke. Terus dan Rizky Ridho mengaku dia diintai sama Persija ini bukan baru-baru ini, udah lama banget dibilang diintai sama Persija. Dan dia alasan bergabungnya yang pertama karena Thomas Doll. Dia ingin dilatih sama pelatih kelas Eropa, itu yang pertama. Yang kedua karena orang tuanya ngerestuin setelah agen yang hubungin dia ngomong sama orang tuanya oke, baru dia setuju. Terus ada Hansa Muyama. Hansa Muyama ini menjadi sosok idolanya dia. Itu yang menyebabkan dia tertarik untuk bergabung ke Persija. Salah satu alasannya karena Hansa Muyama. Dan yang terakhir, karena lini pertahanan Persija sangat kokoh menurut dia. Bahkan kita menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, kalau nggak salah, 27 gol. Jadi kuat banget. Jadi dengan hadirnya dia akan menambah kekuatan. Jadi gini, kalau kita mau jangan menang dulu deh. Yang penting jangan kegolan dulu. Itu yang paling penting di sepak bola. Lo kalau udah kegolan kalah. Kalau nggak kegolan paling nggak seri. Jadi intinya jangan kegolan. Nah Persija ini mempunyai lini pertahanan yang luar biasa. Backnya kuat, kipernya dahsyat luar biasa. Ditambah Rizky Ridho, ya salam. Ini bakal gila-gilaan. Tapi ada yang senang, ada yang kecewa juga pasti. Nanti gue akan sampein. Oke, terus yang berikutnya Akbar ini dia dikontrak 2 tahun juga sama Persija. Anak muda, masih muda banget, usianya 20. Dia bahkan sekarang lagi di TC di U23 untuk SEA Games. Gue nggak tahu siapa ini anak. Ngerti nggak lo? Sama halnya kayak gue waktu itu ngomong ke Aji. Gue nggak tahu Aji siapa ya. Lo jangan salah ngertiin lagi nih. Gue nggak tahu Aji siapa ya. Siapa ini orang? Namanya nggak pernah kedengeran, tiba-tiba masih mending Akbar. Akbar masih ada di timnas U23, gue ngikutin. Kalau Aji waktu itu nggak tahu gue.
Entah dia bagus atau entah dia jelek mainnya, ya gue berharap dia bagus. Ya oke. Maksud gue jangan terus jadi menyangka gue merendahkan. Kagak, gue cuma nanya karena gue gak kenal. Lu juga gak kenal, jangan sok tahu lo pada lo. Lo sok belagak tahu kok, padahal Google dulu. Lah salam. Kayak sekarang Akbar, tahu siapa lo? Lo gak tahu Akbar siapa? Gue tahu, lu jujur. Lo gak tahu Akbar siapa? Sama kayak gue gak tahu dia siapa. Akhirnya gue baca-baca, gue jadi tahu. Nah, dia ini adalah tim akademinya dari Persebaya. Dan dia bergabung ke Gresik. Cuman 7 game di Gresik, Liga diberhentikan, dan dia sekarang lagi TC di Timnas Indonesia. Dan dia belum pernah main di Liga 1 sama sekali. Ini mengkhawatirkan. Lo juga baru tahu dari gue tuh. Ya, ntar komen, Bang, dia kan ini mainnya bagus banget larinya. Ya salam, sok tahu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu. Gue aja baru tahu, gue mengakui. Nggak apa-apa. Ternyata, sekarang di Persija, banyak banget yang berdarah Persebaya. Ada Osvaldo Hai, Hansa Muyama, Dandi Maulana, ada Akbar. Siapa lagi? Ada ternyata lumayan. Sama Rizky Ridho yang terakhir. Ternyata lumayan banyak kalau dikumpul-kumpul bekas Persebaya. Nggak apa-apa, ini positif. Kita ambil baiknya, buang jeleknya. Jadi kita ambil-ambilin yang bagus-bagus. Oke, mudah-mudahan Akbar bermain dengan baik. Akbar bisa menjadi bintang Persija masa depan. Mudah-mudahan. Tapi, untuk sekarang sabar. Karena apa? Nggak mungkin. Gimana caranya lo mau geser posisi Ferrari? Gimana caranya lo mau geser posisi Hansa Muyama? Gimana caranya lo mau geser posisi Kudela? Tambah lagi Rizky Ridho. Ya salam. Jadi sabar. Lo latihan yang kuat. Menit bermain nggak akan banyak. Gue pastikan itu. Karena dia datang hanya untuk menjadi pelapis. Kesian nasibnya. Kalau gue jadi dia, gue akan memilih untuk bermain di tim yang levelnya lebih rendah sambil menunjukkan kualitas gue. Karena usia segitu usianya harus main, bukan usianya jadi cadangan. Lo umur 32, 33 jadi cadangan, ya nggak apa-apa. Tapi umur 20-an tuh, ya harusnya main. Kalau lo umur 20 sampai 25 nggak main, kapan lo mau main nih? Jadi nasihat gue, mudah-mudahan Thomas Doll merotasi Akbar dikasih menit bermain, tapi gue nggak yakin. Karena apa? Karena Dandi Maulana pun nggak main-main. Maman Abdurrahman pun nggak main-main, apalagi dia gitu. Nah, permasalahannya gini, tapi gue berharap dia bermain bagus. Jangan berkecil hati. Kalau misalkan si Akbar nonton ini, jangan kesel sama gue, karena gue memang begini. Lo bagus, gue puji setinggi langit sampai lo kejeduk. Tapi kalau lo jelek, ya gue cuci sampai ke bawah-bawah. Itu kalau pemain lama mungkin udah tahu. Soalnya kenapa gue meyakini pada nonton. Mungkin satu orang nonton kedengeran suara gue. Sebelahnya lagi diomongin. Misalkan gue lagi kritik Aji Kusuma. Anggaplah siapa ya? Anggap si Hansa Muyama lagi nonton YouTube gue. Wah, kata Hansa Mu, ya bagus kata Hansa Mu. Misalkan begitu, oke? Sebelahnya Aji Kusuma lagi gue kritik. Aji Kusuma nggak bisa jadi striker tuh target man. Kan gue ngomong kayak gitu kemarin. Nggak bisa jadi striker tunggal dia. Dia adalah kreator. Dia kalau ditaruh di depan, dia bingung nyari posisi. Misalkan gue ngomong gitu, Aji gue dekat, wah, gue kebayang mukanya. Jangan kesel sama gue, terimain sewajarnya dan sepantasnya Anda menjadi pemain di klub di klub besar. Ya pasti hantaman itu ada, nggak mungkin. Lo mendingan main di Liga 2 kalau nggak mau ada kritik. Liga 2 lo mau main jelek apa nggak akan ada kritik, tenang. Tapi kalau di Persija, lo bermain buat gue, lo bermain buat Jackmania. Kalau lo bagus, gue terima kasih. Kalau lo jelek, ya gue kritisi. Kayak gitu konsepnya. Oke. Tapi kritiknya bukan kritik yang mencaci maki, nggak ada. Jackmania nggak pernah mengkritik caci maki kayak tim-tim yang lain, supporter yang lain yang wah diledek-ledekin pemainnya. Hampir nggak pernah Jackmania kayak gitu. Jadi ya kritisi sewajarnya aja. Oke. Lanjut ke siapa? Hansamu tadi udah, Akbar udah. Terus gini, ini menarik. Ketika ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Konsepnya begitu. Nah, yang masuknya di lini bertahanan, di back, yang keluar juga pasti back juga. Oke? Lo mengira-ngira siapa? Kalau gue mengira-ngira, itu ada Maman Abdurrahman sama Dandi Maulana. Kalau gue berpikiran kayak gitu. Kenapa ya? Karena gini. Pertama, Maman Abdurrahman itu dia dimainin di menit-menit akhir. Terus yang kedua, gue yang paling meyakinkan lagi karena di ruang ganti biasanya mimpin doa, terus yang mimpin gue Persija, gue Champions itu biasanya Andri Tani. Kali ini Maman Abdurrahman. Jadi kayaknya ini salam perpisahan atau apa. Gue nggak berharap Maman pindah klub ya, karena dia udah Persija banget. Kalau bisa, ya udahlah. Pensiun dan bergabung di manajemen Persija. Umurnya udah 40 tahun, masih mau main lagi sih. Emang kayak Ismet. Ismet aja gak kuat. Padahal dia waktu itu ngomong keluar Persija masih mau main di klub lain. Ternyata dia udah gak kuat. Ini dia Ismet.
Ya salah. Begitu gue omongin, nongol orangnya, panjang umur dia. Amin. Ini bajunya keren. Gue dikirimin sama temen gue, Joners. Dia jualan kaos juga. Gila ini kaos. Dia jualan juga. Ini gue dikirim. Gue promoin buat kalian. Joners sama Instagramnya. Lo cari aja Instagramnya Joners_ kalau nggak salah. Atau ntar gue taruh di deskripsi. Jadi lo nggak pusing. Lo banyak pilihan di situ, keren-keren koleksinya. Lo bisa beli. Kesian, bantuin, mau lebaran dia. Oke, tadi sampai mana? Maman sama ini aneh sama Dandi. Kalau gue feelingnya Maman sama Dandi. Kenapa? Karena yang masuk di bag, yang keluar di bag. Pastinya kayak gitu. Terus siapa lagi? Pemain yang akan keluar? Kalau gue ngelihatnya banyak. Karena yang akan datang banyak. Mungkin 8 pemain yang akan masuk ke Persija. Berarti paling nggak 8 pemain yang akan keluar dari Persija. Mungkin kayak gitu. Siapa aja dia? Kalau gue berpikirannya mungkin ya. Pemain kayak Toncip itu kayaknya keluar. Kayaknya. Gue nggak ngasih bocoran. Wah itu bocoran dari Bang Ilan tuh. Enggak. Ini gue mengira-ngira aja. Gue mengira-ngira kalau Toncip yang akan keluar. Terus selain Toncip ada Birul kayaknya juga. Terus ada Nico back. Kan Nico ada yang back juga tuh. Sama satu lagi ada kayak Dandi Maulana sama Samosir. Kalau gue berpikirannya kayak gitu. Gue nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi feeling gue kenapa? Karena menit bermainnya jarang. Terus kualitasnya juga jauh dibanding lapis pertamanya. Jadi kalau Persija mau gila-gilaan sekalian, mau menatap ke Asia, ya harusnya dirombak sampai ke cadangannya gitu. Jadi kayak misalkan Birul yang jarang main, Nico, Samosir bagus, cuman jarang dapat kesempatan kan. Terus Dandi, gue yakin jarang dapat kesempatan itu bukan karena sekarang gini, kalau gue jadi pelatih, gue punya striker misalkan dua-duanya bagus, gue akan rotasi, nggak mungkin gue akan pasang dia terus-terusan. Tapi kalau misalkan striker keduanya nggak bagus, gue nggak akan berani untuk merotasi. Nah ini nggak dimainin menurut gue bukan karena ya karena nggak bagus aja. Jadi Thomas Doll khawatir untuk memainkan dia dari awal. Kremencik dipaksa terus, ternyata Kremencik memang bagus. Kesian sih, gue nggak mau bahas dia, kesian banget. Nasib Kremencik kesian. Dia bukan jelek, dia cuma nggak dapat suplai bola doang. Tapi yang kena imbasnya ya dia yang dikeluarin. Padahal kalau yang suplai bolanya bagus, Kremencik akan bagus. Kesian. Oke, terus ada pemain lagi. Kayak misalkan pemain-pemain muda, gue menyarankan nih, gue udah catat beberapa nih, kayak Ginanjar, Frankie Misa, Nico masih suka main, terus ada Doni masih suka main, Ferrari masih suka main. Ini antara Frankie Misa dan Ginanjar lah. Ini anak dua punya prospek yang bagus, masa depannya cerah, dia aktif di timnas juga, dan kalau dilepas sayang, jadi lebih baik dipinjamkan. Kalau gue menyarankan pinjamkan supaya apa? Supaya menit bermainnya banyak. Yang tadi gue bilang, lo pemain 32-33 tahun cadangan wajar. Tapi ketika lo pemain 21-22, lo cadangan. Abis karir lo. Lo mau sampai kapan nunggu sampai lo jadi pemain inti? Nunggu si siapa Rico pensiun. Nanti ada lagi Rico lagi yang bakal datang yang lebih bagus lagi. Sama aja lo bakal cadangan juga. Jadi saran gue, lo pilih divisi 2 atau lo main di Liga 1 yang di kasta bawah agar menit bermain lo banyak. Karena penting buat karir kalian. Ketika pengalaman kurang, lo nggak akan cerah masa depan lo. Kalau lo cuma duduk jadi cadangan, memang bakal juara, dapat piala, atau lo ke Asia kemana. Tapi bukan itu sebagai pemain sepak bola. Lo usia 20 tahun, di Eropa, itu udah jadi andalan di klub. Anak umur 21-22 tahun tuh di klub. Di Indonesia jeleknya gitu. Biarin maklum, dia masih pemain muda. Nggak ada. Di Eropa U19 itu udah menjadi andalan di klub. Sekarang kayak Rashford di MU, umur berapa dia jadi andalan? Ronaldo zaman dulu di MU jadi berapa di umur berapa dia jadi andalan di tim? Banyak banget. Di Milan ada Tonali, umurnya masih 20-an, dia udah jadi andalan. Ada siapa lagi? Leao. Banyak. Sekarang di kita diwajarin. Ketika main jelek, wajar pemain muda. Nggak ada. Ketika lo kontrak menjadi pemain profesional, udah nggak ada lagi usia muda, udah nggak ada lagi usia tua. Yang dilihat adalah kemampuan lo. Kalau lo mau muda, lo mau tua, kemampuan lo. Contoh Ismet Sofyan, umur waktu itu tua banget. Udah 30 sekian. Dia masih bisa dipakai sama Persija. Contoh Maman masih kepake sampai sekarang. Karena kualitasnya bagus. Sekarang Thomas lebih milih pakai Maman dibanding Dandi. Padahal Dandi lebih muda dibanding si Maman Abdurrahman. Kenapa Maman dipakai? Karena kualitas. Jadi jangan ada pemakluman untuk pemain muda. Gue 4 banget.
ada pemakluman untuk pemain-pemain muda di Indonesia. Jadi pemain mudanya, ya udah gue bego nggak apa-apa deh. Soalnya gue masih muda sih. Mau sampai kapan? Gak ngerti, dari segala sisi lo pada salah semuanya lo. Kayak piala, ya salam. Tiap musim piala ganti-ganti Liga Indonesia. Gimana urusannya? Ditambah sekarang juara PSM Makassar gak dapet duit. Aduh gila, udah kacau. Ya udah gak apa-apa deh. Gue semakin emosi. Belum buka, gue masih puasa ini. Jadi gue menahan-nahan. Ini udah terlalu dahsyat soalnya. Masa juara gak dapet duit? Kemana duitnya? Allahu Akbar. Ya udah, gue cukupin aja. Gak ada yang mau gue bahas lagi. Lo komen aja di bawah. Balik lagi ke Persija. Menurut lo siapa pemain yang harusnya masuk dan siapa pemain yang harusnya keluar, bukan layak keluar. Harus keluar dari Persija. Dan siapa pemain yang layak masuk ke Persija Jakarta. Oke? 2. Yang harus keluar dan yang layak masuk. Lo komen di bawah. Coba gue pengen tahu. Oke? Sampai sini dulu. Gue Persija. Gue Champions.